Video kali ini adalah cara pembuatan saku samping pada baju koko. Dan ini adalah hasilnya. Sampai jadi seperti ini ya. Oke, untuk saku samping koko. Dan mohon maaf jika durasi videonya terlalu panjang karena di sini saya berusaha untuk menjelaskan sejelas mungkin supaya teman-teman yang masih pemula banget atau yang masih belajar dari nol itu dapat dengan mudah memahaminya. Saya harap dapat dipahami. Oke. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sekarang kita ke tutorialnya dan untuk baju kokonya di sini sudah saya siapkan ya. Nah, ini ada yang meremak baju koko katanya mau dikecilin. Nah, di sini sekalian saja aku buat tutorialnya untuk saku sampingnya. Di sini akan saya contohkan untuk yang simpel saja ya, supaya teman-teman yang masih pemula atau yang masih belajar itu dapat dengan mudah mengikutinya atau mencontohnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, sekarang langkah pertama yang perlu kita ukur adalah panjang punggung atau panjang pinggang. Nah, sama saja ya, cuman beda katanya. Untuk pengukurannya sama teman-teman. Nah, jadi cara pengukurannya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Untuk baju kokonya ini saya balik. Yang bagian dalam di luar. Seperti ini ya, bajunya saya balik. Nah, bisa teman-teman perhatikan, ini adalah jahitan bahu. Ini adalah jahitan bahu. Oke, paham ya? Nah, kita ukur untuk panjang pinggangnya dari jahitan bahu ini ya, dari bahu teratas. Berarti di sini teman-teman. Kita simpan untuk meterannya di sini kita letakkan di bagian ujung bahu paling atas seperti ini. Dapat dipahami ya? Oke, kita tarik ukuran ke bawah sampai ke batas pinggang atau pinggang terkecil pada orangnya. Pokoknya di bagian pinggang teman-teman. Nah, kita tarik. Karena di sini saya tidak mengukur orangnya, jadi kita lakukan ukuran standar saja. Biasanya kalau untuk orang Indonesia, untuk laki-laki itu biasanya 40 cm. Nah, di sini saya menggunakan ukuran standar saja, sekitar 40 cm untuk panjang pinggangnya. Nah, 40 cm. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, 40 cm untuk panjang pinggang. Oke, ini saya kasih tanda di sini ya. Nah, kelihatan tandanya. Kemudian dari titik panjang pinggang di sini itu kita turunkan sebanyak 3 cm. Nah, kita turunkan sebanyak 3 cm. Oke, di sini titiknya. Nah, dari titik panjang pinggang itu kita turunkan sebanyak 3 cm. Titiknya di sini. Dapat dipahami ya? Atau jika merasa terlalu bawah untuk sakunya, maka tidak perlu diturunkan 3 cm. Cukup kita buat pas titik pinggang atau garis pinggang saja untuk sakunya. Nah, jadi nanti kita buat saku sampingnya itu di batas yang ini, tetapi di bagian samping di sini teman-teman. Nah, supaya lebih paham seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita buat potongannya itu sebelah sini. Namun karena ini adalah baju jadi dari toko. Nah, kalau baju dari toko itu lebih bawah daripada garis yang saya buat. Perhatikan baik-baik ya. Garis yang saya buat sebelah sini, sedangkan potongannya atau yang diguntingnya, nah yang ini ya, kelihatan itu di bawah dari garis yang saya buat. Ini tidak apa-apa ya. Kita ikutin saja dari bekasnya teman-teman. Karena ini kan adalah baju jadi, kita ikutin dari bekasnya atau dari awalnya di sini teman-teman. Oke. Nah, kalau cara saya seperti itu tadi, mudah-mudahan teman-teman dapat dipahami. Jadi kalau menggunakan cara saya itu mengguntingnya itu bukan di sini, tetapi di garis yang ini. Di sini digunting. Paham ya? Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kita ikutin saja yang asalnya atau yang yang bawaan bajunya di sini teman-teman. Oke. Nah, langkah berikutnya berarti ini kita potong seperti ini. Nah, digunting ya. Hati-hati yang bawah jangan kegunting. Baju bagian bawah atau yang bagian belakang jangan digunting karena kita membuat sakunya itu di bagian depan baju. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kita potong seperti ini. Dan kenapa di sini saya buat garis? Garis ini adalah batas jahitan.
nanti kita jahit di garis yang ini ya. Untuk lebihnya ini adalah kampuh jahitan. Dapat dipahami? Nah, jadi kita memotongnya itu atau mengguntingnya itu pas ke garis yang ini ya, batas jahitan. Pas ke garisnya. Dapat dipahami ya? Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ukuran ke bawah. Kita tarik ukuran ke bawah untuk lubang saku sampingnya. Untuk lubangnya atau untuk masuknya tangan nantinya ya teman-teman, itu saya buat sepanjang 13 cm. 13 cm berarti di sini. Nah, di sini ya. Oke, ini sudah saya gunting. Nah, dari sini ke sini 13 cm. Oke, langkah berikutnya perhatikan baik-baik. Nah, bagian sini teman-teman, ini kita lipat pas garis. Oke, seperti ini dapat dipahami ya. Kemudian kita lipat satu kali lagi pas garisnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, dapat dipahami teman-teman. Langkah berikutnya, bagian lipatannya. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, bagian lipatannya itu kita jahit. Dari sini ke sini kita jahit ya. Di pinggirannya kita jahit setik atau dijahit pepet. Oke, ini akan saya jahit. Oke, sekarang perhatikan pada saat saya melakukan penjahitan. Nah, hati-hati untuk baju bagian belakang yang ini, jangan sampai kena jahitan. Kita lipat dulu ke bagian dalam seperti ini, supaya tidak terkena jahitan ya. Nah, sekarang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk potongannya ini, untuk potongannya ya, itu kita lipat 2 kali. Pertama kita lipat pas garis. Nah, ujung lipatan kita lipat pas garis. Lalu kita lipat lipatannya yang kedua pas garis. Oke, dapat dipahami ya. Nah, seperti ini teman-teman. Melipatnya harus pas pada potongannya atau pada guntingannya, supaya nanti hasilnya tidak bolong. Dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita jahit setik pada pinggirannya. Perhatikan baik-baik ketika saya melakukan penjahitannya. Nah, kita jahit seperti ini. Nah, jadi kita jahit mulai menjahitnya itu dari sini teman-teman. Oke, dari sini ya. Kita kunci jahitan. Nah, lalu langsung ke lipatan yang tadi kita lipat. Harus pas ya. Lipatannya harus pas pada guntingannya supaya tidak bolong. Oke, dapat dipahami ya. Nah, sekiranya sudah pas seperti ini, langsung kita jahit pada lipatannya. Kita jahit setik pada pinggirannya. Nah, ingat baik-baik, harus pas ya. Nah, setelah sampai ujung lipatan yang bawah, jangan berhenti, tetapi kita lengkung ke sini teman-teman, melewati garis batas jahitan. Lalu kita kunci jahitan. Oke, dapat dipahami ya. Oke, jadi ini sudah selesai saya jahit ya. Nah, jadi cara menjahitnya itu, kita mulai menjahitnya bukan dari lipatan, tetapi dari sini teman-teman, dari kampuh jahitannya. Nah, kira-kira dari potongan ke jahitan di sini itu kira-kira naik sekitar 2 cm sampai dengan 2,5 cm. Kita mulai menjahit dari sini, lalu kita jahit lengkung ke sini, lalu ke lipatannya ke sini, lalu ke bawah kita jahit setik pada lipatannya. Pas sampai ujung lipatan yang bawah, di bagian sini juga jangan berhenti ya, tetapi kita jahit lengkung ke kampuh jahitannya seperti ini. Jaraknya sama seperti yang atas, kira-kira 2 cm sampai dengan 2,5 cm. Lalu kita kunci jahitan di sini. Dapat dipahami ya? Oke, langkah berikutnya. Nah, kita siapkan untuk bagian kantongnya seperti ini teman-teman. Oke, dapat dipahami ya? Nah, untuk ukurannya ini adalah dari baju jadi. Untuk ukurannya di sini untuk lebarnya. Nah, untuk lebarnya kira-kira selebar 16 cm. Kemudian untuk tingginya atau untuk panjangnya sekitar 29 cm.
Lalu, nah ini kan tadinya kotak seperti ini teman-teman. Kemudian bagian sini kita buat lengkung saja. Untuk lengkungannya sesuaikan selera. Yang penting pas jadinya terlihat enak dipandang teman-teman. Oke. Nah, jadi ini kita letakkan di sini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ujung untuk pelapis kantongnya atau untuk bagian kantongnya, ini ujungnya ya. Itu kira-kira kita letakkan 2 cm atau 2,5 cm di atasnya potongan ini. Dapat dipahami ya? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita letakkan seperti ini ya. Sisi sama sisinya kita samakan. Oke. Nah, jadi kalau untuk panjangnya yang penting, nah ini kan bawah baju koko teman-teman. Yang penting untuk panjangnya itu, panjang untuk kantongnya ya, itu bisa lebih daripada batas lipatan. Ini lipatannya kelihatan ya. Nah, jadi nanti pas kita mengelim bagian bawah, melipat bagian bawah baju, nah ini bisa ketutup. Seperti ini, dapat dipahami ya? Nah, seperti itu. Jadi kita sesuaikan saja. Oke, langkah berikutnya. Setelah ini kita paskan bagian sisi yang ini, bagian bawahnya ini sudah pasti ketutup oleh lipatan. Lalu ini kita jahit teman-teman. Kita jahit di bagian sini ya, pas obrasannya. Oke, dapat dipahami ya. Nah, ini akan saya jahit. Namun sebelum dijahit, ini kita pasang jarum pentul supaya tidak geser pada saat kita melakukan penjahitan. Oke, seperti ini ya. Ini sudah saya pasang jarum pentul. Namun hati-hati untuk bagian belakang bajunya, jangan sampai kena jarum ya. Jangan sampai kena jarum. Jadi bagian belakang dan bagian depan itu terpisah. Dapat dipahami ya. Nah, langsung teman-teman kita jahit bagian sini. Kita jahit pas obrasannya saja ya. Nah, ini bagian sininya kita obras dulu, lalu kita jahit pas obrasannya. Dari sini ngikutin obrasan sampai ke bawah sampai sini. Lalu di sini kita kunci jahitan ya. Oke, setelah kita selesai menjahit bagian lengkungnya, langkah berikutnya kita jahit bagian sisinya. Dari sini sampai bawah, sampai sini ya. Yang ini hanya untuk jahitan bantu saja, jadi tidak usah dikunci jahitan. Oke, dan sekarang ini sudah selesai dijahit ya. Nah, ini akan saya cabut dulu untuk jarumnya. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu dari sisi luarnya. Nah, dari sisi luar baju kita lihat ya untuk sakunya teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Bisa dilihat untuk jahitan lengkungnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini bagian untuk lubang sakunya atau saku samping kokonya. Nah, seperti ini teman-teman. Dapat dipahami ya? Oke, langkah berikutnya. Nah, sekarang langkah berikutnya tinggal kita jahit bagian sampingnya. Kita satukan ya, perhatikan baik-baik. Oke, seperti ini. Nah, ini saya balik lagi ya. Bagian luar baju berada di dalam. Bagian luar dengan bagian luar itu saling berhadapan ya. Jadi bajunya dibalik. Ini bagian dalam di atas. Oke. Nah, langkah berikutnya teman-teman, ini kita samakan sisi sama sisinya antara pola depan atau antara badan belakang dan badan depannya. Kita samakan sisi sama sisinya. Mulai dari ujung tangan. Nah, ini kan tangan. Oke. Mulai dari ujung tangan ini kita samakan dulu, sisi sama sisinya kita samakan. Terus jahitan pada ketiak. Nah, yang ini jahitan pada ketiak kita samakan ya, kita sejajarkan. Oke, kita pasang jarum supaya tidak geser. Nah, kemudian ini kita jahit. Nah, untuk garisnya kelihatan ya.
Jadi ini jahitnya itu pas garis. Untuk kampuh jahitan itu standarnya biasanya 1,5 cm. Nah, jadi kita jahit dari sini langsung ke sini teman-teman. Kemudian ke sini. Nah, pada bagian bawahnya itu kita sisakan, jangan kita jahit sampai bawah. Oke, sisi sama sisinya samakan dulu. Nah, kemudian, nah kira-kira dari ujung atau dari bawah baju ya ke atas itu kita sisakan sekitar 12 cm. Jadi jangan kita jahit sampai bawah. Nah, jadi kita jahitnya itu sampai sini. Dari sini ke bawah jangan dijahit. Dapat dipahami ya? Oke, ini akan saya jahit dulu. Hati-hati pas kita jahit bagian sini, bagian lubang saku, bagian lubang sakunya jangan sampai kena jahitan. Jadi pas bagian sini teman-teman, kita menjahitnya itu sampai sambil kita raba supaya tidak kejahit, supaya tidak ketutup untuk lubang sakunya. Dapat dipahami ya? Oke, ini akan saya jahit. Oke, perhatikan baik-baik. Pas sampai sini, sambil kita rasakan supaya lubang sakunya tidak ketutup. Nah, untuk bagian mulut sakunya atau lubang sakunya ini kelihatan sedikit bergaris. Nah, seperti ini ya. Ini jangan sampai kejahit. Jadi kita menjahitnya itu sedikit keluar dari, nah, garis ini ya. Jadi pas kita menjahit bagian saku lebih bagus dipas. Tapi bagian lubang saku jangan sampai kena jahitan, supaya hasilnya lebih bagus dan bagian guntingan tidak kelihatan. Berhenti pas garis yang tadi saya buat ya. Oke, jadi ini sudah selesai dijahit untuk sisinya ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman, ini kita obras. Nah, untuk kampuh jahitannya ini kita pisahkan seperti ini ya. Kemudian ini kita obras. Bagian sini kita obras, kemudian bagian sini juga kita obras. Diobrasnya terpisah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita obras. Kelihatan ya untuk obrasannya. Oke, seperti ini. Jadi kita obrasnya itu tidak semuanya sampai atas. Nah, kira-kira dari batas jahitan di sini, batas jahitan samping ya di sini, ke atasnya itu kira-kira kita naikkan saja sekitar 8 cm sampai obrasan. Nah, batas jahitan di sini, batas obrasan di sini. Jadi kira-kira 8 cm. Dapat dipahami ya? Nah, oke, langkah berikutnya setelah jadi seperti ini, untuk bajunya perhatikan baik-baik ya. Nah, ini bagian depan, ini bagian belakang. Kita posisikan seperti ini bajunya. Oke, kita posisikan seperti ini ya. Ini bagian depan dan ini bagian belakang baju. Nah, untuk kampuh jahitannya ini kita buka. Kampuh jahitannya kita buka, kita lipat ke bawahnya sesuai lipatan kampuh jahitan. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini dapat dipahami ya. Langkah berikutnya teman-teman, kita jahit pas obrasan ya. Kita jahit pas obrasan dari sini, dari bawah. Perhatikan baik-baik. Nah, dari bawah kita jahit pas obrasan. Nah, setelah sampai batas jahitan, nah di sini batas jahitannya. Nah, setelah kita menjahitnya sampai batas jahitan di sini, lalu kita jahit ke kampuh jahitan bagian depan, ke sini teman-teman. Kemudian kita jahit ke bawah pas obrasan di kampuh lipatan bagian depan sampai bawah. Dapat dipahami ya? Oke, ini akan saya jahit. Nah, jadinya seperti ini setelah dijahit. Dapat dipahami ya? Oke, langkah berikutnya untuk kampuh jahitan bagian atasnya. Sebentar. Nah, ini kan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk kampuh jahitan bagian atasnya ini kita satukan seperti ini.
lalu kita obras. Jadi kita obrasnya itu barengan, antar depan dan belakang disatukan. Nah, disatukan dengan benang obras sampai tangan ya, dari sini ke sini, kemudian sampai sini teman-teman. Trek ke sini ya. Oke, ini akan saya obras dulu. Oke, dan hasilnya setelah diobras seperti ini ya. Nah, ini dari tangan ke bagian ketiak langsung ke bagian samping. Nah, jadi di bagian sini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, dapat dipahami? Kita lihat dari sisi luar. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, bagian lubang saku jangan sampai kena jahitan. Oke, dapat dipahami ya. Langkah berikutnya, kita jadikan dulu untuk bagian yang satunya lagi. Nah, ini saya contohkan untuk cara pembuatannya satu saja. Karena untuk yang satunya lagi, kanan kiri ya, atau kiri kanan, itu sama cara pembuatannya, prosesnya sama. Nah, yang ini tadi tidak saya videokan karena untuk cara pembuatannya sama, kanan kiri sama, cuman bedanya posisinya saja. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian bagian sini ini akan saya jahit dulu, bagian sampingnya akan saya satukan dulu ya. Oke, sekarang untuk yang satunya lagi sudah jadi ya. Nah, seperti ini teman-teman, sama. Dari bagian tangan ke bagian samping langsung ke bawah kita obras. Bagian sini obrasannya juga sama, versinya seperti yang tadi di awal saya jelaskan ya. Nah, jadi kanan kiri proses pembuatannya itu sama, cuman beda posisinya saja. Dapat dipahami ya? Oke, ini saya balik dulu, bajunya saya balik, kita lihat hasilnya ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sisi kanan, ini saku sisi kanan ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah saku dari sisi kirinya. Oke, dapat dipahami ya. Nah, oke, langkah terakhir teman-teman, kita jahit untuk bagian bawah bajunya atau kita kelim pada bagian bawah bajunya. Kita lipat 2 kali seperti ini. Lipatan pertama dan lipatan kedua. Nah, jika teman-teman yang masih pemula, maka lebih bagus untuk lipatannya kita buat garis dulu. Kita buat garis dulu ya, supaya lipatannya nanti lurus. Nah, misalkan ini lipatan yang pertama. Nah, dari sini ke sini lipatan yang pertama misalkan 1 cm. Nah, dari lipatan ini ke sini itu jaraknya 3 cm. Kita buat garis 2 garis ya supaya lurus. Nah, karena ini adalah baju jadi bekas lipatannya itu masih ada, masih menapak seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita lipat saja sesuai lipatan bawaannya atau asalnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita jahit dari bagian dalam. Kita jahit di pinggirannya. Kita setik ya. Semuanya teman-teman. Oke, ini akan saya jahit dulu. Oke teman-teman, dan ini adalah hasilnya. Ini sudah jadi ya. Ini bagian kanan seperti ini. Dan ini bagian kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tutorial kali ini, cara pembuatan saku samping koko
sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, kita berbagi ilmu dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Dan mohon maaf jika videonya kelamaan, karena memang di sini saya yang paling penting itu jelas. Jadi supaya teman-teman yang masih pemula dapat dengan mudah memahaminya. Itu harapan saya dan mudah-mudahan memang videonya dapat dipahami. Nah, jadi saya berharap bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.